Pilkada DKI Jakarta kalau menang di putaran pertama sampai ada 2 putaran, misalnya dia menang di putaran pertama, biasanya juga menang di putaran kedua. Ya, ini tidak. Jadi indikasinya tuh yang pertama, masyarakat atau publik itu harus menyadari bahwa yang pertama Ahok itu sudah kalah dengan rakyat yang dipimpinnya sendiri di Jakarta. Yang kedua, Ahok itu juga sudah kalah dengan vonis hakim di pengadilan. Terimalah itu. Kita ini kan negara hukum, supremasi hukum di atas segalanya, bahkan di atas politik. Seharusnya kita bisa menerimanya dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Yang perlu dijaga itu kan keberagaman. Justru sekarang ini saatnya. Vonis hakim itu tidak salah saya lihat ya, justru harus ditaati. Kalau kita merasa ini negara hukum. Baik, terlepas dari vonis hakim yang sudah berlalu begitu, apa sih catatan Anda soal aksi unjuk rasa? Apa yang salah soal aksi unjuk rasa yang Anda evaluasi? Barangkali Anda cermati. Unjuk rasa yang belakangan, yang terhadap Ahok ini. Yang terhadap Ahok, ya itu kan sebagai, jadi begini, vonis hakim sudah bulat 2 tahun ya. Nah, Ahok ini kan dan tim pengacaranya itu kan banding, berarti kan belum inkrah. Kalau belum inkrah ya kita jalanilah proses hukum. Jadi demo yang terakhir ini saya lihat ya untuk menekan nanti itu dalam proses banding. Jadi arahnya itu gantian gitu ya. Kalau misalnya ada pandangan bahwa aksi 212 misalnya ya 55 yang terakhir itu kemudian untuk menekan putusan hakim, sekarang justru putusan hakim ini kan belum inkrah, nanti masih akan banding ya kan. Sehingga itu kemudian malah bisa intervensi ke dalam putusan berikutnya, apakah bandingnya Ahok diterima atau enggak. Kan ada dua opsi. Pertama, hukuman Ahok memang jadi ringan atau dibatalkan. Yang kedua kan putusan terhadap Ahok itu malah diperberat, sebagaimana juga dengan vonis-vonis korupsi yang lain, biasanya dalam proses banding ya. Oke, Bang Igor, saat ini demonstrasi yang terjadi dari mulai di Makobrimob, kemudian beberapa daerah di Indonesia mengemukakan bahwa Save NKRI, anti intoleransi, anti radikalisme seperti itu. Apakah Anda melihat ada radikalisme yang muncul atau justru seharusnya pemerintah yang memberikan penekanan di sini bahwa tidak ada loh radikalisme di Indonesia? Saya sih termasuk yang berpendapat bahwa tidak ada radikalisme. Kalau misalnya masyarakat tidak pro kepada Ahok, itu bukan berarti mereka anti kepada keberagaman atau kebinekaan. Kalau misalnya itu kan label politik semua gitu ya. Belum tentu juga misalnya orang yang tua lalu kemudian pro kepada status quo. Bisa saja dia tua tapi dia pro kepada kebijakan yang pembaruan gitu ya. Sebaliknya belum tentu anak muda itu pro juga terhadap misalnya demokrasi begitu ya. Bisa saja dia juga malah ketika memimpin nanti dia otoritarian. Belum tentu, itu bisa terlihat kok dari partai-partai pendukung Ahok ya di Pilkada Jakarta. Kan belum tentu gitu. Mereka yang klaim bahwa mereka adalah partai reformis gitu ya, atau partai kalau Nasdem itu. Nah, itu kan justru mereka kan malah mendukung yang salah gitu ya. Bahkan ketuanya kemarin juga menjenguk di penjara. Itu malah baik gitu, jenguk aja gitu. Jangan kemudian pakai aksi yang malah cenderung brutal yang dibubarkan oleh polisi ya. Kemudian aksi 1 juta lilin itu juga buat apa? Hargailah hakim. Kita ini negara hukum. Kita juga menganut trias politika ya. Jadi kekuasaan yudikatif tidak bisa diintervensi oleh kepentingan apapun juga. Soal aksi 1 juta lilin sudah Anda sebutkan tadi. Apa yang salah dengan aksi ini? Karena kita juga paham ada undang-undang yang memberikan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ya itu kan mereka mungkin terpengaruh ya daripada kita mengutuk kegelapan mendingan menyalakan lilin. Tapi itu kan dalam konteks soal kontennya maksudnya. Ya, soal kontennya. Jadi maksud saya ini enggak sebenarnya ini tidak fair. Tidak fair buat masyarakat sekarang ini ya, dan tidak kondusif. Sebenarnya kalau kita ingin menjaga keberagaman, sudahlah vonis hakim itu sudah memutuskan. Lalu kemudian tim Ahok dan pengacaranya sudah bulat untuk menyatakan banding. Dan Ahok sendiri di penjara pun sudah menerima keputusan itu dan dia melakukan proses banding. Bang Igor, jika Anda melihat yang dilakukan pendukung Ahok merupakan aksi balasan, mungkin mereka berpikir bahwa demonstrasi yang dilakukan sebelumnya telah berhasil, akhirnya Ahok divonis penjara, lalu mereka ingin melakukan aksi balasan agar juga bisa menekan penegak hukum, seperti itu? Iya, itu pendapat saya. Jadi di situ sudah terlihat kan bahwa siapa sih sebenarnya yang punya orang kan sudah harus adil sejak dalam pikiran gitu. Nah ini pikiran ini bisa sudah
sudah bisa terbaca begitu ya. Berarti sedari awal Anda sepakat bahwa sebetulnya persidangan ini dihantui oleh trial by mob. Ya, kalau itu ya ada indikasi seperti itu. Tetapi kan begini ya, kalau misalnya Ahok itu kemudian dapat vonis 2 tahun, itu kan sebenarnya sudah jauh lebih ringan daripada kasus-kasus penodaan agama sebelumnya seperti yang dilakukan Lia Eden ya, lalu Arswendo Atmowiloto. Ini cuma 2 tahun. Dan hakim itu memutuskannya juga pasti juga dengan prudence ya, dengan kehati-hatian.